Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Amin. Let's pray. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini ya Bapa. Kami datang hanya untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu, sebab Engkau Tuhan yang layak untuk disembah dan dipuji. Engkau Raja di atas segala raja yang patut untuk disembah dan dipuji untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami patut untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas setiap dan semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah pada hari ini yang Tuhan sudah berikan lagi kepada kami Bapa, bahkan di setiap hari, karena segala sesuatunya ada di dalam kontrolnya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan kebaktian mission dari awal hingga akhir. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya, dan Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mohon ampun atas dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran kami terhadap Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua. Terima kasih Bapa untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mau menghormati, menghargai, dan to cherish karya Tuhan yang terbesar di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu, penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kuduskan dan sucikan dan bersihkan kami. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Kau rangkai air mataku, kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubahkan but hitamku menjadi sutra, kepahitan, kesukaran kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku,
jadi berbatu. Katakan Yesus, Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai mata jadi berbatu. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi berbatu. Kau rangkai air mata jadi berbatu. Rangkaianmu Tuhan sungguh indah, sungguh mulia, sungguh besar. Rangkaianmu Tuhan sungguh indah. Benar Tuhan, rangkaianmu yang luar biasa. Tuhan yang sudah merangkai kehidupan kami untuk boleh mengenal Engkau. Perkenanan atas Tuhan, itulah rangkaian yang Tuhan sudah rencanakan bagi kami, umat manusia. Terima kasih Bapa untuk rangkaian-Mu yang indah. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Siap memuji Tuhan? Haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Di hidupku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang
dia pimpin selalu. Ku tak cemas, ku tak cemas, kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, menuntunku ke negeri yang kekal. Ku tak cemas, kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab berjalanlah di sampingku, menuntunku ke negeri yang kekal. Sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, menuntunku ke negeri yang kekal, menuntunku ke negeri yang kekal. Amin, praise God. Tuhan selalu menyertai kita. Amin, praise God. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Aku ingin selalu
Benar Tuhan, kami hanya mau berserah kepadamu ya Bapa. I surrender all to you. We give it all to you, Lord. Thank you, thank you, thank you, Lord. Surrender all to you. Thank you so much, Lord. Thank you, thank you. Kami berserah hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan Bapa jam-jam kebenaran firman-Mu, pemberitaan kebenaran firman-Mu hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang terus bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, urapi terus hamba-Mu ini dan urapi kami semua Bapa. Biarlah Tuhan yang bersabda, Tuhan yang berfirman, Tuhan yang mengajar kami, dan Tuhan yang terus berkata-kata, dan Tuhan yang ambil alih Bapa. Biarlah Tuhan yang beracara Bapa. Terima kasih Bapa, penuhi hamba-Mu dengan hikmat-Mu Bapa. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami, setiap kami ya Bapa yang mau membuka hati untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan, senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan kita yang ajaib. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Amin, praise God. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Ya, hope everyone doing well today, every day. Ya, selama Tuhan menyertai kita, ya, kita pasti ada di dalam baik-baik saja ya, kehidupan yang penuh dengan kasih Tuhan ya. Tuhan menyertai kita di setiap hari. Amen, praise God. Oh yeah, I just want to say happy Mother's Day. Have a blessed Mother's Day to all the beautiful moms, the beautiful mothers out there. Yeah, you are awesome, you are so beautiful, you are gorgeous, yeah. All the mothers is beautiful, and God loves all the mothers. God loves every mothers. Amen. Praise God. So yeah, all have a blessed Mother's Day everyone, all the moms, yeah. Praise God. Puji Tuhan. Kita sudah masuk kepada hari ini, kita sudah berada di tanggal 12 Mei, tidak terasa Saudara. Ya, waktu begitu cepat berlalu ya. Tuhan masih terus memberikan kita waktu dan kesempatan untuk datang menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Praise God. Biarlah kita semua tetap taat dan setia
dan tetap mau belajar dan mau diajar oleh Tuhan. Amin. Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin, praise God. Hari ini kita masih belajar dari Injil Matius pasal yang ke-23, ayatnya yang ke-30 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Jadi kita akan bacakan sama-sama Injil Matius pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-30. Silakan dibaca. Puji Tuhan, praise God. Dan berkata, ayat 30, Matius 23 ayat 30, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Ayat 31, tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri, bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Ayat 32, jadi penuhilah juga takaran nenek moyang. Amin. Kita bacakan lagi ayat yang ke-30. Dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita. Di situ dikatakan jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka. Tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Ya, ini continuation dari ayat yang ke-29. Ya. Nah, kita bacakan dulu ayat yang ke-29. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh. That's it. 29. Oke, 29. Iya, ini terusannya. Jadi Tuhan Yesus masih berbicara kepada orang banyak, ya, dari the beginning of Matthew 23, chapter 23, ya. He's still speaking to those alone. I mean, with all the people and the disciple. Di sini dikatakan juga Tuhan masih mengecam, artinya maksudnya Tuhan itu masih menentang dengan apa yang ada di dalam pikiran dan hati mereka. Ini orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Jadi Tuhan katakan kepada mereka, celakalah, ya, di ayat yang ke-29. Kita sudah pelajari hari minggu lalu, dan hari ini diteruskan di ayat yang ke-30. Bacakan lagi ayat yang ke-30. Dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Ini orang-orang Farisi yang sedang berbicara kepada Tuhan Yesus. Lalu ayat 31, tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri, bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi Tuhan katakan, bacakan lagi ayat yang ke-31. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri. Maksudnya terhadap diri kamu sendiri. Artinya orang-orang ini mereka berbicara, ya, tentang satu hal yang tidak masuk akal bagi Tuhan, ya. Oleh sebab itu Tuhan menentang mereka, mengecam, artinya menentang atas apa yang ada di dalam hati dan pikiran mereka yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu diteruskan lagi ayat 32, jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Ayat 33, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Oke. Ayat yang ke-32, coba kembali. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Ya, jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Artinya Tuhan itu berbicara kepada mereka kembali, ya. Karena Tuhan katakan mereka berbicara tentang diri mereka sendiri. Ya, oleh sebab itu Tuhan katakan penuhilah takaran nenek moyangmu, karena mereka itu menghendaki sesuatu yang tidak sesuai apa yang Tuhan bicarakan terhadap mereka
dan apa yang Tuhan sedang ajarkan kepada mereka tentang kebenaran yang harus mereka ikuti ya. Lalu di ayat yang ke-31 ke-32 ayat 32, jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Oke, itu ayat yang ke-32. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Jadi Tuhan sudah memberikan mereka perumpamaan ya, kalau mereka mau melakukan, maksudnya bersikap seperti itu ya, dengan apa yang ada di dalam pikiran dan hati mereka yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan katakan kamu harus melakukan hal itu. Penuhilah takaran nenek moyangmu. Dan kita terus coba di ayat yang ke-33. Ayat 33, hai kamu ular-ular, Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. hai kamu keturunan ular beludak. Ini Tuhan Yesus sedang berbicara keras terhadap mereka. Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? dari hukuman neraka? Ini jadi Tuhan ini sedang mengecam, menentang semua tentang apa yang ada di dalam hati dan pikiran mereka. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Artinya Tuhan berbicara keras ya. Artinya Tuhan itu tidak menyukai apa yang ada di dalam hati dan pikiran mereka itu, yang menentang firman Tuhan, menentang kebenaran yang sedang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Ya, jadi di situ dikatakan di ayat yang ke-33, bacakan lagi. Ayat 3, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Ya, jadi saudara ya dengar ya, itu Tuhan bicara keras terhadap mereka. Hai kamu keturunan ular beludak, itu keras, kata-kata keras yang sedang disampaikan oleh Tuhan kepada mereka. Lalu bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Artinya Tuhan katakan kepada mereka, dengan tindakan kamu seperti itu, sikap kamu seperti itu, ya, pikiran dan hati yang seperti itu, kamu tidak akan luput dari neraka. Artinya mereka akan menuju ke arah itu, ya, dengan kata lain. Jadi Tuhan katakan kamu akan masuk ke dalam tempat yang memang harus kamu masuki. Artinya yang memang kamu harus berada di tempat itu, karena sifat dan tindakan mereka itu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara, di sini banyak orang mengatakan Tuhan itu penuh kasih ya. Tuhan penuh kasih, dia maha pengasih, dia maksudnya kemurahannya luar biasa. Ya, Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Ya, dia Tuhan yang mengasihi kita, umat manusia. Tetapi ada waktunya juga Tuhan harus mengajar, berbicara keras kepada kita ya, karena keadilannya. Oleh sebab itu dia harus melakukan tindakan yang seperti itu terhadap orang-orang bebal. Artinya orang-orang bebal, orang-orang yang tidak mau tunduk kepada otoritinya, artinya kepada pengajarannya yang benar. Itu yang dimaksudkan, orang-orang yang tidak mau tunduk kepada pengajaran Tuhan yang benar. Oleh sebab itu Tuhan harus berbicara keras kepada mereka. Ya, jadi di ayat yang ke-33 tadi sudah dikatakan ya. Lalu ada lagi di bagian belakang. Ayat 34. 33 habis neraka. Jadi di situ sudah dikatakan ya, bahwa di ayat yang ke-33 Tuhan bicara kepada mereka tidak akan luput dari neraka. Artinya karena semua itu karena tindakan dan kelakuan mereka yang tidak maksudnya tidak menghormati sang Raja, sang Juru Selamat, yaitu Allah yang ada di hadapan mereka, yang sedang berkata-kata kepada mereka, yang sedang berbicara kepada mereka dan sedang mengajar mereka tentang kebenaran itu, tentang hal-hal surgawi, tentang hal-hal rumah Bapa yang kekal ya. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan atas semua pemberitaan dari Tuhan Yesus kepada mereka, yaitu semua hanya kebenaran yang sedang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada mereka ya. Jadi saudara, kita belajar hari ini, kita sudah belajar ya dari ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-33 ya hari ini. Coba dibacakan dulu dari ayat yang ke-30 sampai kepada ayat yang ke-33. Ayat 30,
dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, Di situ dikatakan dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. tentulah kami tidak ikut mereka dengan pembunuhan. Dalam pembunuhan. Oh, di dalam pembunuhan tentang nabi-nabi itu. Ya, terus Ayat 31, tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri. Kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri, ya. Ini mereka berbicara kepada Tuhan, lalu Tuhan berbicara kembali kepada mereka. Lalu Bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu, ya. Ayat 32, jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Ya, jadi Tuhan katakan mereka itu berbicara tentang diri mereka sendiri. Mereka sedang menyaksikan tentang diri mereka sendiri, yaitu mereka sendiri adalah orang-orang yang menganiaya nabi-nabi, membunuh nabi-nabi, ya. Jadi mereka sedang berbicarakan tentang diri mereka sendiri di hadapan Tuhan, ya. Lalu continue. Hai kamu ular-ular, Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Jadi ini sesuatu hal yang sangat keras yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada mereka, ya. Karena Tuhan Yesus menentang, mengecam dan menentang tentang sifat dan sikap mereka, tindakan mereka lewat hati dan pikiran mereka di hadapan Tuhan, ya. Jadi mereka menentang apa yang Tuhan ajarkan, kebenaran yang sedang diajarkan kepada mereka oleh Tuhan Yesus. Mereka menentang. Oleh sebab itu Tuhan menentang mereka kembali dengan apa yang ada di dalam hati dan pikiran mereka. Oleh sebab itu biarlah saudara dan saya boleh belajar dengan benar, belajar apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Biarlah kita semua boleh mengikuti dan kita semua boleh mempraktekkan di dalam kehidupan kita di setiap hari. Karena firman Tuhan itu bukan hanya untuk dibaca dan didengar, tetapi firman Tuhan harus dipraktekkan. Artinya kita harus mempraktekkan apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita, yaitu kebenaran firman Tuhan. Jadi kita harus menjadi teladan bagi firman itu sendiri. Kita harus meneladani, menjadi contoh bagi kebenaran firman Tuhan yang sudah diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Ya, jadi saudara, Tuhan berbicara keras kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang tidak mau tunduk kepada otoritas Tuhan dan juga pengajaran-pengajaran Tuhan yang benar. Mereka tidak mau tunduk dan menerima kebenaran, pengajaran yang benar. Oleh sebab itu Tuhan menentang mereka semua lewat hati dan pikiran mereka yang jahat, ya, lewat sikap dan sifat dan tindakan mereka yang jahat di mata Tuhan, ya. Jadi saudara, kita sudah belajar hari ini kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-23, ya, ayat yang ke-30 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Jadi ya, oleh sebab itu tadi di ayat yang ke-32 Tuhan katakan tentang takaran nenek moyangmu, ya saudara. Itu sudah jelas bahwa Tuhan sedang memberikan mereka contoh, ya. Kalau kamu berbicara seperti itu, artinya kamu harus maksudnya memperlihatkan, ya, apa yang kamu pikirkan atau apa yang ada di dalam hati dan pikiranmu. Ya, jadi saudara, biarlah saudara dan saya tetap mau taat dan setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita, ya. Karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Kita akan teruskan lagi minggu depan untuk continuation dari Injil Matius pasal yang ke-23, ya. Tuhan mau kita belajar dari Injil Matius pasal yang ke-23 bagaimana
Tuhan sedang berbicara atau sedang mengajar dan memberikan teladan kepada orang-orang Farisi dan kepada ahli-ahli Taurat pada waktu itu, pada zaman itu, dan juga berlaku sampai pada kita semua, sampai pada hari ini, yaitu untuk saudara dan saya. Ya, saudara, jadi biarlah saudara dan saya boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Ya, biarlah saudara dan saya tetap mau belajar dan mau diajar oleh Tuhan, karena semua pengajaran yang benar hanya datang dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya juga mau terus katakan kepada Bapak Ibu, kita tetap harus kuat di saat kita menghadapi situasi yang ada saat ini, ya, situasi yang tidak menyenangkan, ya, apa yang ada di muka bumi, yang terjadi di muka bumi ini, situasi yang tidak nyaman, tidak menyenangkan, tetapi kita harus tetap waspada dan berjaga-jaga di dalam doa, dan kita juga jangan sampai kita panik, ya, karena di saat kita panik kita tidak bisa tenang untuk berdoa. Oleh sebab itu Tuhan katakan janganlah kita panik, tetapi kita harus tenang agar kita dapat berdoa, ya. Jadi usahakanlah kita semua hidup di dalam ketenangan, ya. Artinya ketenangan bukan di dalam kenyamanan, tetapi hidup di dalam ketenangan agar kita boleh berdoa. Artinya agar kita dapat berdoa di dalam situasi yang ada saat ini di muka bumi. Ya saudara, biarlah saudara dan saya tetap menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita. Let's pray for this all the prayer request. Praise God. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini. Bapa, Engkau Tuhan yang sungguh baik, sangat baik, Tuhan yang sudah begitu baik di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah berikan lagi kepada kami pada hari ini. Biarlah Tuhan yang meteraikan kebenaran firman-Mu Bapa, meteraikanlah firman-Mu itu di dalam hati dan pikiran kami, agar kami tetap dipenuhi dengan firman Tuhan. Hati dan pikiran kami penuh dengan firman Tuhan, karena itulah yang harus menjadi penuntun kami, yaitu firman-Mu yang hidup, yang akan terus menuntun kami kepada seluruh kebenaran itu. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah yang Tuhan masih berikan kepada kami pada hari ini, dan juga waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami pada hari ini. Tuhan sangat baik, Tuhan sungguh luar biasa Bapa. Engkau Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Bapa untuk setiap Bapa berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami lewat semua Bapa kekayaan-Mu, kemuliaan-Mu di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa untuk setiap kesembuhan dari sakit penyakit kami. Tuhan juga yang sudah menjawab setiap pokok doa kami, dan ada juga yang Tuhan akan menjawab menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah kehendak-Mu yang jadi di dalam hidup kami. Kami mau serahkan setiap pokok doa kami, every prayer request, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menjawab menurut kehendak-Mu Bapa. Terima kasih untuk setiap jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mau serahkan seluruh keluarga kami Bapa, every family, every children. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang terus menyertai, Tuhan menjaga, melindungi, dan Tuhan memberkati. Dan biarlah pertolongan-Mu terus menyertai kami, dan kami ada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan situasi yang ada di muka bumi ini. Biarlah Tuhan yang memegang kendali, yang akan terus mengendalikan, mengontrol segala sesuatunya, segala situasi yang ada di muka bumi ini. Karena hanya Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Tidak ada kuasa lain selain kuasa-Mu ya Bapa. Engkaulah pencipta langit dan bumi, lautan dan segala isinya. Kami hanya dapat berserah dan berharap kepada Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami mau serahkan terus Missions and Prayer House. Biarlah tangan Tuhan menyertai dan memberkati mission, karena mission adalah milik Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, terus pimpin kami. Setiap langkah kami dipimpin oleh Tuhan, agar kami boleh berjalan menurut kehendak-Mu. Bapa, terima kasih Bapa untuk cuaca, Tuhan yang mengatur cuaca, karena semua ada di bawah kuasa-Mu. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah pada hari ini. Kami sudah berada di tanggal 12 Mei, tidak terasa Tuhan masih menyertai kami sampai hari ini. Semua itu karena kemurahan Tuhan dan belas kasihan Tuhan yang masih menyertai kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, praise God. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Praise God, puji Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian, bagi Dia segala pujian. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Benar Tuhan, segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Have a blessed Mother's Day to all the beautiful women, all the beautiful mothers. God loves you all. God loves us all. Amen.